Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah hari raya kita. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu merayakan hari ini karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan kemenangannya Dia. Yesus naik ke sorga. Saudara, renungkan kebenaran Tuhan ini. Kita bisa merasakan Tuhan ada. Mari kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa kepadamu untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari Kau berbicara kepada kami semua. Kami rindu Kau berkata-kata. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya ingin membaca Alkitab di dalam Perjanjian Lama lebih dulu. Yesaya 52 ayat 13. Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Saudara, yang saya mau lihat ini adalah 3 kata yang disebut ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dalam terjemahan bahasa Ibrani atau juga ILT ada ditinggikan, disanjung, dan menjadi sangat tinggi. Di dalam terjemahan New King James dikatakan He shall be exalted, lalu kemudian extol and be very high. Jadi ditinggikan, disanjung, menjadi sangat tinggi. 3 kata ini, saudara, kalau saya lihat di teks Ibrani ada 3 kata juga yang ditulis di sini. Kalau saya baca teks Ibraninya dalam terjemahannya saja, saudara, lihatlah hambaku akan berlaku bijak, dia akan ditinggikan, disanjung, dan menjadi sangat tinggi. Nah, di Ibraninya ada kata yarum, saudara, itu ada kata yarum. Jadi sebetulnya kalau saya baca dari awal, hine yasekil abdi itu hamba abdi, lalu yarum, lalu we nisa, yang kedua nisa, yang ketiga we gabah meot. Meot itu artinya amat sangat. Gabah itu juga ditinggikan amat sangat. Jadi ada 3 kata Ibrani, yarum, nisa, dan gabah. Nah, saudara, yarum itu arti ditinggikan. Itu seperti air banjir lalu naik, airnya itu naik, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya orang bilang oh airnya naik, itu artinya saudara airnya itu terangkat naik. Misalnya di Kejadian 7:17 air itu naik menggenangi bumi. Nah, itu air. Saudara, dari sana itu naik. Nah, kata yarum ini berhubungan dengan kebangkitan Tuhan. Jadi di dalam Yesaya 52 itu disinggung 3 hal. Kebangkitan Tuhan itu yarum, nasa itu kenaikan Tuhan, dan gabah itu Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Saudara, Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi setelah Tuhan Yesus itu mati, dia ke kuburan, dia ada di Hades, lalu dari Hades itu dia naik, yarum, dia naik, saudara, dia bangkit itu dari antara orang mati. Itu naik pertama. Lalu 40 hari Yesus di bumi bersama dengan murid-muridnya 40 hari. Setelah 40 hari dia nasa, dia naik ke atas. Yunaninya hupso, saudara, dia naik ke atas, diangkat.
dia diangkat ke sorga. Kisah Rasul-Rasul pasal 1 menjelaskan tentang dia diangkat ke sorga. Lalu yang ketiga, setelah dia naik ke sorga, dia naik ke tempat paling tinggi, yaitu duduk di sebelah kanan Bapa. Dia ditinggikan. Kata gabah meot ini Yunaninya doxaso, itu artinya dimuliakan. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, dia dimuliakan amat sangat. Nah, saudara, jadi dalam peristiwa ini ada 3 kali naik. Naik dari Hades ke bumi, lalu dari bumi ke sorga, dan terus sampai ke tahta Allah. Itu kalau kita bisa melihatnya. Kisah 5 ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Tuhan ditinggikan. Nah saudara, Yesus naik ke sorga. Selama 40 hari sejak kebangkitannya, Yesus berulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Saudara, Kisah 1 ayat 3 ini menyaksikan tentang perkara itu kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara lihat, saudara kalau membayangkan 40 hari mereka bersama dengan Yesus, itu 40 hari yang berbeda seperti sebelumnya. Sebab di dalam 40 hari ini Yesus tidak naik keledai lagi. Yesus tidak naik perahu mungkin. Yesus tidak kelihatan tidur. Yesus tidak kelihatan lelah. Itu udah berbeda. Dan saudara, kadang-kadang di tengah perkumpulan murid-murid, Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Tidak ketuk-ketuk pintu lagi, Yesus berada. Karena tubuhnya mulia. Kalau saya membayangkan, seandainya saya ada bersama waktu itu, saya terkagum-kagum. Tiba-tiba muncul, lenyap, lalu muncul. Saudara, nah, kita punya Tuhan atau punya pimpinan yang seperti Kristus, membuat murid-murid itu imannya kuat, semangat, semakin yakin. Saat itu betul-betul 40 hari Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia memang utusan Allah, bahwa dia memangnya anak Allah, saudara. Nah, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa apa-apakan Yesus. Mereka sudah melihat apakah tubuh kebangkitan itu. Saya yakin waktu mereka melihat tubuh kebangkitan Yesus, tubuh kemuliaan, mereka juga rindu untuk memiliki tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan. Saudara dengan saya pakai tubuh biasa, bukan tubuh kemuliaan, tetapi kita punya iman dan kita sudah lihat dari firman bagaimana tubuh kemuliaan itu ada. Sebab itu kita juga merindukan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan seperti Yesus. Kita akan mengalami tubuh yang sangat mulia, saudara. Tubuh yang mulia, tubuh yang fana ini, yang cacat ini akan lenyap, diganti dengan tubuh yang mulia. Yesus naik ke sorga. Kalau kita lihat, saudara, seringkali di gereja kurang ditonjolkan tentang kenaikan Yesus. Padahal Yesus naik ke sorga itu menunjukkan bahwa ia kembali ke tempat dia datang. Yesus itu berasal dari sana, dari sorga dia turun, dia kembali lagi. Kalau kita lihat Yohanes 17 ayatnya yang ke-5,
Dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus kembali kepada kemuliaannya yang dulu. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus naik ke sorga, ini bukti bahwa ia telah mengalahkan musuh. Jadi kalau saudara tetap melihat atau belajar atau hari ini mendengar firman Tuhan bahwa Yesus naik ke sorga, artinya dia sudah mengalahkan musuh. Lalu dia memerintah atas segala sesuatu. Dia memerintah atas segala sesuatu. Efesus 1 dan supaya Efesus 1:18, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagiannya ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, kita lihat ayat terus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara lihat bahwa ia telah memerintah atas segala sesuatu. Nah, kita akan membaca tentang berita kenaikan Tuhan di dalam Injil Lukas. Lukas menulis dua, satu Injil Lukas, yang kedua Kisah Rasul-Rasul. Tapi kita akan belajar dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53 perihal kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yesus membawa mereka ke luar kota dekat Betani. Saudara, Lukas menunjukkan bahwa Yesus naik ke sorga dari Betania. Dia bawa Injil Lukas. Nah, Lukas yang sama menggambarkan di Kisah Rasul-Rasul bahwa Yesus itu naik ke sorga dari Bukit Zaitun. Yang benar di Bukit Zaitun atau di Betani. Dua-duanya Lukas yang menulis, saudara. Ini tidak bertentangan, tapi ini menunjukkan ketepatan. Sebab Betani itu letaknya di lereng Bukit Zaitun sebelah timur, saudara. Lalu jadi posisinya itu Betani Bukit Zaitun. Nah itu, jadi kita itu masih masuk Betani itu dekat Bukit Zaitun, kawasan situ, saudara. Jadi ada di sana. Itulah sebabnya Lukas menyebutnya Betani, lalu di Bukit Rasul-Rasul dia melihat Bukit Zaitun. Itu tidak bertentangan, itu satu bahagian. Betani ini tempat, saudara, yang seringkali Yesus lewat, Yesus mampir. Di sana ada keluarga yang mencintai Yesus, namanya Maryam, Marta, dan Lazarus. Yesus sering tinggal di sana, Yesus sering mampir di sana. Penduduk Betani sangat welcome dengan Yesus. Dia mau menerima Yesus datang. Tuhan Yesus sering lewat situ, saudara. Itu yang ada. Sehingga kalau kita lihat ini, Tuhan naik ke sorga di dekat, di tempat orang-orang yang mencintai dia. Kalau orang-orang mencintai, maka Tuhan juga akan pakai orang mencintai untuk menunjukkan kasih keberadaan Tuhan. Kemudian waktu Yesus
bercakap-cakap, saudara, di sini. Setelah sampai Betani, Yesus bercakap-cakap, lalu dia mengangkat tangannya. Pada waktu Yesus naik ke sorga, tangannya diangkat. Tangannya diangkat untuk memberkati. Jadi saudara, tangannya diangkat untuk memberkati. Lalu dia naik. Yesus itu senang memberkati umatnya. Yesus senang memberkati saudara. Kalau Yesus memberkati itu, saudara, hati Yesus senang. Saya pikir kita juga senang untuk diberkati Tuhan. Sejak pertama kali dia melayani umur 30 tahun, dia sering memberkati. Tangannya selalu menolong, tangannya memberkati. Saudara, tangan Yesus menyembuhkan, tangan Yesus menolong. Sampai dia naik ke sorga pun masih memberkati. Memberkati sambil angkat tangan itu, saudara, biasanya imam besar baru selesai mengadakan penyucian dosa, sacrifice di ruangan Maha Kudus, dia memberkati akan orang Israel. Yesus naik ke sorga, tangannya memberkati. Terus tangannya terkadang memberkati saudara. Dia memberkati kita terus sampai di sorga, sampai dia datang kembali, saudara. Berkat itu tidak diangkat, saudara. Jadi dari Yesus naik ke sorga sampai dia datang, berkat itu tidak diangkat. Dia tetap ada di atas kepala saudara dalam hidup saudara. Saudara diberkati Tuhan karena tangan Tuhan itu terangkat terus. Saudara harus berkata amin bahwa Tuhan memberkati saudara. Jika Tuhan memberkati, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalanginya. Kalau Tuhan memberkati, kalau Tuhan mengangkat tangan, tidak ada seorang pun, makhluk apapun yang bisa menghalanginya. Sebab apa? Sebab Tuhan itu berkuasa. Yesus berkuasa di sorga. Dia mengatakan segala kuasa ada dalam tanganku. Yesus berkuasa di sorga. Jadi malaikat pun gak bisa, siapapun. Berkuasa di bumi, penguasa di bumi juga gak bisa. Neraka juga gak bisa. Setan pun tidak berdaya. Jadi kalau Tuhan mengatakan aku memberkati kamu, setan tidak bisa menghalangi, sorga tidak bisa menghalangi, bumi tidak bisa menghalangi. Maka saudara akan menjadi orang yang keberkatan. Berkat. Itulah sebabnya waktu Yesus naik ke sorga pun dia memberkati. Ketika mereka sedang berkumpul, Yesus memberikan pesan-pesan sebelum naik ke sorga, memberikan pesan-pesan terakhir. Dia memberikan pesan tentang memberitakan Injil ke seluruh dunia, memberitahukan kepada murid-murid bahwa segala kuasa ada di dalam tangannya. Saudara, kemudian pelan-pelan dia naik, terangkat, sehingga murid-murid bingung. Dia melihat menengadah ke atas, terus dia melihat menengadah ke atas, dan Yesus terangkat pelan-pelan. Kelihatan, saudara, kelihatan, bukan hilang. Kalau mungkin Elia, cuman Elisa lihat, Henok tidak ada penjelasan, tapi ini sudah kelihatan pelan-pelan terangkat, dan orang melihat. Saudara, kalau sudah menyaksikan seperti itu, saudara melihat luar biasa. Dia naik ke surga sampai tidak kelihatan, sampai murid-murid ngeliatin terus ke atas, matanya ngeliatin terus, udah kecil ngeliatin terus, selalu ada awan menutupi dia. Awan ini sebetulnya lambang hadirat Tuhan menutupi, lalu hilang, terus naik hilang, dan murid-murid ngeliat terus, sehingga malaikat Tuhan datang. Hei orang Galilea, apa yang kau lihat terus? Yesus yang naik itu akan turun lagi. Saudara, itu yang ada. Pesan Yesus sebelumnya itu pesan yang penting, bahwa segala kuasa ada di dalam tangannya. Saudara, Yesus naik ke sorga, masuk ke alam yang tidak kelihatan. Dari bumi yang kelihatan dia masuk ke alam tidak kelihatan. Saudara,
Dia naik terus, naik terus. Itu saudara, Tuhan memperlihatkan kuasanya. Murid-murid lihat jelas. Ini yang membuat murid-murid itu rindu untuk menyusul ke sorga. Apa saudara rindu untuk ketemu Tuhan? Apa saudara rindu? Ada dua hal kerinduan. Kita ketemu dengan Tuhan, atau Tuhan datang kepada kita. Tapi malaikat itu mengatakan dia pasti datang, dia akan datang. Saudaraku, biar kita mau lihat sini. Waktu Yesus naik ke sorga dan murid-muridnya melihatnya terus, mereka teringat bahwa Yesus akan menyediakan tempat baginya. Kalau saya baca Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Waktu mereka melihat Yesus naik ke sorga, mereka ingat ayat ini. Dan juga mereka lihat, saudara, bahwa Yesus menyediakan tempat baginya di sorga. Kristus akan naik terus dan duduk di tahta Allah. Setiap orang percaya kepadanya ada tempatnya di sorga. Waktu Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Sebagai apa saudara? Saudara harus tahu, dulu tempat Yesus di kanan Bapa. Tapi sebagai putra Allah, sebagai anak Allah. Saudara, dalam ketritunggalannya demikian. Tapi sekarang Yesus naik ke sorga sebagai anak manusia yang memiliki tubuh. Dulu Yesus belum memiliki tubuh sebelum penjelmaan, sebelum inkarnasi. Tapi sekarang naik, dia sudah memiliki tubuh, yaitu tubuh kemuliaan. Dan duduk di sebelah kanan sebagai anak manusia. Saudara, siapa manusia? Saya dan saudara orang percaya. Berarti ada manusia Yesus yang duduk di tahta Allah. Ini menunjukkan siapa yang percaya kepada Yesus, tempatnya di sana. Tempat saudara di sorga, tempat saudara bisa di tahta Allah, tempat yang indah. Murid-murid juga teringat akan ada pengganti yang sama seperti Yesus, namanya Roh Kudus. Yohanes 16:17. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata demi kepada kita, tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Lalu saudara, Yesus cerita tentang Roh Kudus. Ayat 14. Saya baca ayat 14. Ia akan memuliakan aku, atau saya akan baca 13. Ayat 7 saudara, sorry. Ini bukan 17 tapi 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, penghibur ini Roh Kudus adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna. Roh Kudus akan memberi kuasa kepada para murid untuk menjadi saksi di dunia ini. Saudara, jadi Yesus naik ke sorga itu lebih baik, kata, lebih berguna supaya Roh Kudus tolong.
Roh Kudus akan memberi kuasa, Roh Kudus akan mengajarkan jalan kebenaran kepada saudara dan mengingatkan kepada kita apa yang Yesus pernah firmankan, saudara. Roh Kudus akan mengajarkan jalan kebenaran. Nah, Yesus naik terus sampai ke tahta Allah, duduk di sebelah kanan Bapa. Sebelah kanan itu tempat terhormat. Bapa memberikan Yesus yang telah menebus manusia. Bapa memberikan Yesus yang telah mengerjakan, yang taat, yang setia, yang menebus dosa manusia dalam tempat yang terhormat dan tertinggi. Kanan itulah tempat yang terhormat. Dulu Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai Allah anak, sebagai anak Allah. Sekarang dia naik di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia. Saudara, kemanusiaan Yesus di sorga menggambarkan setiap orang percaya ada pintu untuk masuk sorga sampai ke tahta Allah. Jadi saudara, kita lihat ini yang ada. Setelah Yesus naik ke sorga dan mata mereka memandang terus ke atas, dua malaikat Tuhan berbicara. Mereka diliputi sukacita. Injil Lukas mengatakan mereka bersukacita. Lukas 24 dan ayatnya yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka pulang bersukacita, lalu mereka menyembah Tuhan. Mereka diberitahu bahwa Tuhan akan datang. Para murid menunggu, sampai sekarang kita menunggu kedatangan Tuhan. Murid-murid dikasih tahu, kita dikasih Tuhan akan datang, saudara. Dengan penuh sukacita kita menunggu kedatangan Tuhan. Saudara, mereka datang, mereka menyembah kepada Tuhan di ayat 52. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Menyembah artinya sujud di hadapan Tuhan. Proskuneo, apa artinya sujud, saudara? Wajahnya jatuh, dijatuhkan ke tanah, sujud di hadapan Tuhan. Ini artinya kita menghormati. Kita menyembah Tuhan dengan sukacita. Kita menyembah Tuhan dengan sukacita besar. Mereka semua menyembah, saudara, karena mereka melihat Yesus naik ke surga. Kita juga menyembah Tuhan dengan sukacita. Menyembah Tuhan karena Yesus naik ke surga. Dia ada di sana. Sebagai apa? Dia ada sebagai mediator. Dia ada sebagai apa? Dia ada sebagai, saudara, mediator, artinya sebagai pembela kita. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Yesus duduk di kanan Bapa di tahta Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, setelah mengadakan penyucian dosa, setelah mengadakan pembersihan, kan di sini setelah mengadakan pembersihan, saudara, ia duduk di sebelah kanan. Ini berarti tugas Yesus sudah selesai. Setelah ia mengadakan tugasnya selesai di bumi sebagai juru selamat, lalu dia naik ke sorga. Tugasnya selesai, saudara, sebagai imam besar, dia naik ke sorga. Nanti dia turun ke dunia sebagai raja di atas segala raja. Roh Kudus, saudara, dicurahkan untuk mendewasakan gereja. Sehingga Roh Kudus mendewasakan gereja. Gereja itu menjadi mempelai. Lalu kemudian disandingkan dengan Yesus. Kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Sekarang Yesus duduk di tahtanya dengan kekuasaan penuh. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi rencananya. Semua pasti jadi. Yang dikatakan itu jadi, saudara. Duduk di sebelah kanan, ini menunjukkan kemuliaannya. Yesus mulia dan posisinya sebagai raja. Saudara, kesetaraan dengan Allah kelihatan. Dan ia adalah mediator kita. Yesus itu jelas Allah.
yang menjelma menjadi manusia. Mungkin dulu murid-murid ada yang ragu, tapi waktu Yesus naik ke sorga, apalagi setelah dijelaskan dia duduk di sebelah kanan Bapa, seperti yang dikatakan oleh kitab Mazmur, saudara, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dia adalah mediator kita dengan Bapa. Sungguh luar biasa. Mediator kita berada di sebelah kanan Bapa. Sehingga apa yang mediator itu katakan, Bapa yes, Bapa setuju. Dan dia adalah pembela kita, dan dia adalah pendoa kita. Saudara, kita ini yang mendoakan kita ini banyak, saudara. Tuhan Yesus di sorga mendoakan saudara. Jangan saudara anggap saudara sendirian, enggak. Yang bilang saudara sendirian itu iblis. Tuhan Yesus mendoakan, sebab Tuhan tidak ingin saudara undur dari jalan yang benar. Tuhan tidak ingin saudara kehilangan keselamatan. Tuhan Yesus mendoakan saudara. Roh Kudus mendoakan saudara. Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu mendoakan saudara, supaya saudara kuat. Sesama orang Kristen mendoakan saudara. Kita mendoakan, saling mendoakan, sehingga kita ini kuat. Yesus mediator, dia bersyafaat buat saudara. Bapa, pegang dia, kuatkan dia. Mungkin Yesus mengatakan, Bapa, dia sudah kutebus dengan darahku. Dia sudah kutebus dengan darahku. Bapa, dia orang percaya. Bapa, Yesus tinggal bilang, saudara, jadi biarkanlah kita menurut apa kata mediator itu. Kita dengar keberadaan Yesus yang duduk di tata Allah, saudara, menunjukkan imam besar Yesus sudah selesai. Kalau imam-imam, Imam Harun, keturunan Lewi, masih tetap berdiri, masih tetap bekerja, belum selesai. Tapi imam besar Yesus sudah selesai. Pekerjaan orang Lewi itu nggak bisa selesai, saudara. Setahun sekali balik lagi, setahun sekali balik lagi mempersembahkan korban. Tapi Yesus sekali dikerjakan tuntas semua, saudara, dan beres semua. Jadi kita lihat, saudara, Yesus ada di tahta Allah. Nah, Yesus duduk di sebelah kanan, itu posisi yang menyenangkan, tempat yang baik, tempat yang menyenangkan. Ibrani 1 ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kepada siapa yang Tuhan pernah mengatakan? Saudara, duduklah di sebelah kananku. Tidak ada, hanya kepada Yesus. Duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kaki. Sampai musuh-musuh menjadi tumpuan kaki. Sampai jelas semuanya. Setelah semuanya selesai, waktu Yesus memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun, itu kelihatan dia di bumi sebagai raja segala raja. Semua tunduk, semua takut, sampai musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini ilustrasi, saudara, yang diambil di Yosua 10 ayat 24. Ilustrasi musuh menjadi tumpuan kaki. Sebab di Yosua 10 ayat yang ke-24 ini, waktu Yosua berperang, musuh-musuh dikalahkan, lalu Yosua mendorong para pemimpinnya untuk menaruh kakinya di atas tumpuannya. Itu artinya menang mutlak. Yesus menang, musuh dikalahkan. Yesus naik ke sorga. Yesus menang, saudara. Paulus mencatat bahwa Yesus harus memerintah sampai dia meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir itu akan dihapuskan, maut. Siapa musuh Yesus? Iblis. Kalah total. Dunia
kalah total. Maut kalah, semua kalah. Musuh yang terakhir yang akan dihapuskan maut, dan maut ada di bawah kakinya. Sebab itu dengan tegas Rasul mengatakan, "Hei maut, di manakah kekuatanmu? Maut sudah dikalahkan." Saudara, sampai semuanya habis. Jadi Yesus naik ke sorga itu kemenangan, menunjukkan kemenangan yang hebat. Sekarang dia duduk di kanan Bapa. Setelah pada waktu Yesus datang kali yang kedua, dia turun ke bumi dan dia akan memerintah atas semuanya. Duduk di kanan Bapa itu tempat yang paling ideal, tempat sempurna. Yesus sempurna, dia menyelesaikan semua. Ini tempat yang mulia, yang cocok untuk Yesus. Sebab dia sudah melakukan semua tugas Bapa dengan sempurna, saudara. Saudaraku lihat, sekarang Yesus ada di sebelah kanan. Yesus sangat-sangat berkuasa. Jika saat ini saudara lihat kejahatan yang ada di dunia, saudara lihat wabah virus yang ada di dunia, di mana-mana. Sekarang kita lihat saudara, COVID-19 itu kelihatannya banyak, terus belum bisa dibereskan, belum bisa diselesaikan, sedang diselesaikan. Seluruh dunia sedang mengatur semua. Saudara, itu menakutkan. Jika saudara lihat kejahatan yang ada, kejahatan-kejahatan di dunia, saudara melihat penyakit-penyakit yang ada, yang merusak, saudara jangan takut. Jangan saudara takut dengan itu semua. Pandanglah Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita kadang-kadang mendengar, aduh COVID-19, aduh ini, sehingga kita itu tidak bisa apa-apa. Ada teman yang sakit, saudara, di rumah sakit, jangan ditengok. Kenapa? Jangan ditengok, nggak boleh ditengok. Lalu ada yang meninggal, jangan nyambangi, dan sebagainya, saudara. Memang kita taat ya, tetapi kita taat bukan karena kita takut. Kita taat karena pemerintah memangnya jaga supaya wabah ini berkembang terus. Tapi kita tidak takut. Allah itu berkuasa, sangat berkuasa. Saudara, pandanglah kepada Yesus. Berdoalah, pandang, minta Roh Kudus turun. Saudara, hari ini, hari Kamis, kita merayakan hari kenaikan Yesus. Sesudah pulang dari kenaikan Yesus, murid-murid berkumpul selama 10 hari. Mereka berkumpul senantiasa berdoa kepada Tuhan sampai Roh Kudus dicurahkan. Saudara, kita tidak berkumpul seperti itu karena memangnya kondisi. Tapi saudara di rumah berdoa. Jadi saudara, sampai hari Pentakosta, tiap sore kita berdoa. Tiap malam saudara bisa berdoa 1 jam. Saudara bisa berdoa jam berapa? Kalau saudara mau berdoa jam 7 sampai jam 8. Kalau saudara mau berdoa jam 9 sampai 10. Jadi saya menganjurkan saudara sebagai pemimpin jemaat, sebagai gembala saudara, 10 hari ini saudara berdoa 1 jam. Ambil waktu berdoa 1 jam. Saudara, mau sore, saudara bersekutu dengan Tuhan. Biarkan Roh Kudus memenuhi saudara. Karena Roh Kudus itu kekuatan kita. Saya harap saudara mau melakukannya, melaksanakannya. Ambil waktu. Tidak rugi. Kalau sudah sediakan waktu untuk Tuhan, sudah tidak rugi. Sama seperti seseorang menyediakan waktu untuk orang besar. Mungkin gubernur, mungkin presiden, dia tidak rugi. Apalagi dengan raja segala raja. Saudara datang, dia duduk di sebelah kanan. Saudara memandang kepada seseorang yang duduk di sebelah
kanan Bapa. Pandanglah kepada Yesus. Pandang pada Yesus. Waktu sudah dipermalukan, mungkin karena kesalahan saudara sendiri, datang kepada Yesus. Dia ada di kanan Bapa. Dia tinggal berbicara. Minta pengampunannya. Bapa, ampuni saya orang berdosa. Jika dipermalukan karena bukan kesalahan saudara, juga datang kepada Yesus. Sebab di atas kayu salib segala dosa, aib dan malu ditanggung. Yesus sudah menanggung saudara punya rasa malu. Yesus sudah menanggung saudara punya ketakutan. Yesus sudah menanggung semua persoalan hidup saudara. Sebab itu saudara pandang kepada Yesus. Kita bukan memandang kepada Yesus, saudara, yang di bumi, tetapi kita juga memandang kepada Yesus yang duduk di tahta Allah, tempat yang mulia. Pandanglah terus kepada Yesus, saudara. Pandang terus kepada Yesus. Yesus naik ke sorga, itu fakta. Itu sudah disaksikan oleh banyak orang. Yesus, saudara, duduk di kanan Bapa, itu tertulis baik dalam PL maupun PB. Dia ada, dan sekarang kita memandang kepada Dia. Sampai nanti suatu waktu kita akan bertemu dengan Dia, saudara, dalam kerajaan sorga, muka dengan muka. Maukah saudara ketemu dengan Yesus? Saya harap kita berkata semua, kita mau ketemu dengan Yesus. Pandanglah Dia, pandanglah kepada Dia, anak domba itu. Mari kita berdoa. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang pada yang memang kesukaran dunia menjadi sirna oleh kemuliaannya. Saudara, pandang kepada Yesus, pandang kepadanya yang mulia. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk pertolonganmu, untuk semua yang kau berikan bagi kami. Hari ini hari kenaikan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman bahwa Yesus naik ke sorga adalah fakta, bahwa Yesus naik ke sorga adalah kebenaran, dan kau ada duduk dan kau ada bersama dengan Bapa di sebelah kanan Bapa. Tuhan, suatu kali kami juga akan bersama dengan Engkau di tempat yang indah dan permai itu. Terima kasih banyak Bapa. Selama kami di bumi, Tuhan menguatkan kami, menolong kami, karena Roh Kudus yang menguatkan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, buat jemaat-Mu. Seperti Engkau memberkati mereka, kami lagi mohon kepadamu, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Tolong mereka dalam pekerjaannya, tolong mereka dalam keperluannya, tolong mereka di dalam segala sesuatunya. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami berdoa kepadamu Tuhan, biar berkat Tuhan ada pada anak-anak-Mu. Tolong yang lemah kuatkan, tolong yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, berikan kemenangan bagi anak-anak-Mu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerahnya yang besar dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi nyanyian terakhir, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Saudara boleh berjabat tangan. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku,
Tuhan penggantiku, ku berdiam juga, menang besar di pihakku. Puji nama Tuhan. Amin.